Halo anak-anak muda, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, lansia yang menggemari cerita-cerita rakyat. Kali ini satu lagi cerita rakyat dari Amanoban. Judul yang diberikan oleh pencerita itu dalam bahasa Timur namanya Afkun atau Bintang 7. Tapi saya dengan bebas menggantinya menjadi perumpamaan tentang kemiskinan. Cerita itu berbunyi sebagai berikut. Ada seorang bangsawan, ia kaya raya. Apa saja yang ia inginkan selalu terpenuhi. Sayangnya bangsawan itu tidak mempunyai anak. Istrinya mandul. Karena itu ia sangat bersedih hati. Ia sedih memikirkan masa tuanya dan nasib hartanya yang banyak itu. Satu sore ia meninggalkan istana untuk mengusir kesedihan hatinya. Di kebun dekat sebuah selokan ia melihat seorang gadis cantik. Wanita muda itu sedang bekerja. Ia menyiram bedeng-bedeng yang ditanami bawang. Ia memperhatikan dengan teliti cara gadis itu bekerja. Anak dara itu bernama Bienus. Tak ada tanda kesedihan pada wajahnya. Gadis itu bekerja sambil bersiul. Kadang-kadang ia tertawa. Nampaknya ia buru-buru karena takut malam tiba. Tapi bangsawan itu menduga bahwa gadis itu pastilah sangat menderita. Kemiskinan membuat dia harus bekerja keras untuk hidup. Bangsawan itu berkata kepada Bienus, "Marilah ke istanaku. Di sana engkau memperoleh segala sesuatu hanya dengan sedikit usaha. Hidupmu akan menjadi lebih baik. Engkau dapat juga belajar mengenal nilai-nilai yang beradab dan yang berperi kemanusiaan. Kau tidak usah bekerja lagi dengan jerih lelah dan penderitaan. Kemiskinan tidak akan mengganggumu." Bienus terkejut mendengar teguran itu. Ia sangat ketakutan. "Tidak, Tuan, aku tidak ingin ikut engkau. Kebun ini adalah saudara kami. Telah bertahun-tahun kami merawatnya. Bawang ini ditanam kakekku. Ayahku meneruskannya, dan sekarang giliranku. Bawang ini mencukupi kebutuhan kami. Kami tidak kekurangan apa-apa. Bagaimana mungkin aku meninggalkan kebun ini terlantar?" Bienus bergegas meninggalkan tempat itu. Hari berikutnya ia kembali bekerja di kebun bawang. Bangsawan tadi datang lagi. Sekali lagi ia mengajak anak dara itu. Kali ini ia berjanji akan menikahi Bienus. Anak dara itu percaya pada kata-kata sang bangsawan. Ia berkata, "Karena Tuan mau mengambil aku menjadi istri, aku akan melahirkan seorang anak laki-laki bagi Tuan. Inilah tandanya bahwa saya tidak berdusta. Di dahi anak itu ada bulan dan di dadanya ada matahari. Anak itu akan menghibur hati Tuan dan membawa sukacita dalam istana." Bangsawan itu mengambil gadis tadi dan bersetubuh dengan dia. Bienus harus tinggal saja di istana dan tunduk pada aturan-aturan di rumah barunya. Ia harus bekerja untuk sang bangsawan dan istrinya. Lalu Bienus mengandung. Segera tersiar kabar bahwa anak dalam kandungan wanita itu ajaib. Sang permaisuri iri hati. Ia makin menindas istri muda suaminya. Bienus tidak dapat berbuat lain kecuali menangis. Sang bangsawan tidak ada di istana. Ia sedang berkunjung ke kerajaan tetangga karena tugas yang penting. Sebelum pergi, ia berpesan agar segera diberi tanda jika Bienus sudah melahirkan. Ia ingin cepat kembali melihat rupa anaknya. Bienus melahirkan seorang anak. Anak itu laki-laki dan anak ajaib. Apa yang ia katakan dahulu benar. Di dahi anak itu ada bulan, di dadanya ada matahari. Iri hati sang permaisuri makin menjadi-jadi. Ia lalu bersekongkol dengan seisi istana. Bayi tak berdosa itu dimasukkan dalam keranjang, lalu dibuang ke sebuah telaga di tengah hutan. Konon hutan itu tak pernah dijamah manusia karena keramat.
Sebagai ganti, si permaisuri mengambil sepotong kayu dan dibaringkan di samping gadis muda yang menjadi madunya, yang masih lemah karena sakit melahirkan. Ia kemudian memberi tanda sesuai pesan suaminya. Maka pulanglah sang bangsawan dengan dada berdebar-debar. Mereka yang di rumah menyambut dia dengan seruan, "Mari, lihatlah anakmu yang dilahirkan oleh perempuan itu." Sang bangsawan menjadi sangat marah. Ia merasa tertipu, dihina, dan dipermalukan. Ia menjatuhkan hukuman kepada Bienus. Kedua biji matanya dicungkil, diisi dalam ketupat dan digantung dekat tungku masak. Rambut perempuan itu dicukur habis lalu dibakar. Wanita malang itu dibuang ke kandang ayam. Bienus menangis mohon pengasihan, tapi tidak ada yang mendengarkan dia. Setiap pagi dan sore istri tua itu datang mengolok dan menghina dia. Makanan pun tidak diberikan. Baginya adalah rejeki apabila ia berhasil berebut beberapa butir jagung dari ayam-ayam. Namun harus melalui perjuangan berat karena ia harus berebut dengan ayam-ayam yang memiliki mata. Bienus sangat menderita. Ia tidak tahu bagaimana harus membela diri. Sang bangsawan tidak percaya pada ceritanya. Karena itu, ia hanya berdiam diri. Kira-kira bagaimana nasib bayi malang itu yang dibuang ke telaga? Para dewa melindunginya. Dia dibuang ke telaga yang merupakan tempat permandian para bidadari. Sore itu, bidadari-bidadari turun mandi. Waktu mereka melihat ada benda aneh, mereka memeriksa isinya. Wow, betapa mereka bahagia melihat seorang bayi di dalam keranjang. Bergantian mereka menggendong dan mencium bayi itu dengan kasih sayang. Mereka, para bidadari itu, lalu membangun sebuah gubuk di tepi telaga dan menempatkan bayi itu di dalamnya. Setiap sore mereka datang membawa makanan, pakaian, dan memandikan bayi itu. Anak itu bertumbuh menjadi besar dan tampan. Mereka menamainya anak matahari. Ketika anak matahari sudah bisa berbicara, 7 bidadari memberitahukan dia agar jangan membuka pintu sembarang, kecuali kalau 7 bidadari memanggil. Setiap sore seperti biasa, 7 bidadari datang. Mereka memanggil anak matahari dengan sebuah lagu yang berbunyi, "Anak-anak matahari, 7 suruh buka pintu." Mendengar lagu tersebut, anak matahari segera membuka pintu. Maka teranglah hutan itu oleh cahaya bulan dan matahari dari tubuhnya. Dan 7 bidadari mandi dalam sukacita. Mereka bercandaria dengan anak matahari sampai larut malam. Hal ini berlangsung cukup lama. 7 bidadari sadar bahwa tidak baik mengurung anak matahari dalam hutan. Dia perlu mengenal dunia dan masyarakat sekelilingnya. Karena itu, mereka mengajar anak matahari membuat seekor kuda. Kuda itu mereka beri nama kuda kayu, kuda batu. Bila ingin cepat tiba di tujuan, cukuplah si anak berkata, "Kuda kayu, kuda batu, cepatlah tiba makan rumput dan minum air." Anak matahari senang dengan kendaraan itu. Dengan menunggang kuda setiap siang, ia berkeliling kampung-kampung di sekitar hutan. Ia selalu memakai topi dan kemeja untuk menutupi bulan di dahinya dan matahari di dadanya. Anak matahari cepat menjadi akrab dengan penduduk. Juga dengan bangsawan yang adalah ayahnya. Tetapi mereka tidak saling mengenal satu sama yang lain. Bienus masih tetap mengambil sikap membisu. Sikap itu sangat hebat, sehingga menggetarkan hati anak matahari
yang sering berkunjung ke istana sang bangsawan. Satu hari anak matahari mendesak sang bangsawan agar diizinkan jalan-jalan ke belakang rumah. Betapa ia terkejut melihat seorang wanita dihukum dalam kandang ayam. Wanita itu sangat lemah. Beruntunglah ia masih hidup. Anak matahari bersimpati pada wanita itu. Ia meminta si bangsawan agar memberikan wanita itu kepadanya. Sejak itu anak matahari tidak pernah datang lagi ke rumah bangsawan atau berjalan-jalan sekeliling kampung. Dia merawat wanita malang itu dengan kasih sayang. Atas bantuan para bidadari, wanita itu dapat melihat kembali. Wanita malang itu menangis terharu. Tidak henti-hentinya ia memeluk dan mencium anak matahari. Ia bercerita kepadanya apa yang terjadi dan siapa dirinya sebenarnya. Singkatnya, ibu dan anak sekarang bersatu kembali dan hidup dalam bahagia dan sukacita. Sementara itu si bangsawan merasa sangat kehilangan anak matahari. Karena itu ia mencari kemana-mana. Tanpa disadari, ia masuk jauh ke tengah hutan. Dan hari mulai malam. Bangsawan itu menjadi takut. Tetapi ketika melihat ada gubuk kecil dekat telaga, ia terhibur. Ia mengetuk pintu, tetapi tidak dibuka. Ia berteriak keras-keras, tapi tidak ada jawaban. Padahal dalam rumah itu ada orang. Dan bangsawan itu sangat marah. Ia ingin merusak rumah itu. Ketika itulah terdengar bunyi hempasan sayap dan ribut di atas pohon beringin. Lalu bangsawan itu bersembunyi untuk melihat apa yang terjadi. Ternyata ada 7 bidadari cantik menari, melompat dan bernyanyi. Anak matahari membuka pintu. Wow, sang bangsawan sangat terkejut melihat seorang pemuda tampan dengan bulan di dahi dan matahari di dada. Ia kenal pemuda itu. Si bangsawan juga tercengang melihat seorang wanita cantik di samping anak matahari. Dan itu Bienus, istrinya. Mereka dengan sukacita menyambut kedatangan 7 bidadari. Maka tahulah si bangsawan bahwa istri mudanya tak bersalah. Dalam hati, ia menyesali perbuatannya. Ia berjanji, jika berhasil membawa kembali istri dan anaknya, ia akan memberikan hukuman yang sama kepada permaisuri, istri tuanya. Hari berikutnya, ketika senja tiba, si bangsawan datang ke telaga. Ia meniru nyanyian 7 bidadari. Berkali-kali ia menyanyikan lagu itu, tetapi tidak ada orang yang membuka pintu. Si bangsawan sadar bahwa ia belum menguasai lagu itu. Keesokan harinya ia mencoba lagi. Hasilnya tetap sama. Si bangsawan pulang dalam kecewa. Tapi 1 minggu lamanya ia tinggal di rumah mempelajari lagu para bidadari. Setelah menguasai lagu itu, ia datang ke telaga. Dan ia bernyanyi. Anak-anak matahari, 7 suruh buka pintu. Wow, dia terkejut. Anak matahari membuka pintu. Tapi anak matahari juga terkejut. Karena bukan bangsawan yang ia lihat. Karena bukan bidadari yang ia lihat. Melainkan bangsawan. Tapi dia tidak bisa menghindar. Ibunya juga kaget melihat bangsawan yang adalah suaminya. Karena dendam, si ibu menghajar suaminya. Anak matahari tidak tahan melihat ayahnya disiksa. Dan ia memisahkan serta mendamaikan mereka. Si bangsawan minta maaf pada istri dan anaknya. Ia mendesak mereka pulang bersamanya ke istana. Ibu dan anak itu menolak. Mereka tidak ingin tinggal di istana. Atas pertolongan para bidadari, mereka sepakat untuk membangun rumah yang baru di tengah-tengah masyarakat. Sang bangsawan
akan membawa seisi rumahnya pindah ke rumah yang baru itu. Anak matahari dan ibunya juga akan tinggal di situ. Hari itu adalah hari terakhir perjumpaan anak matahari dengan 7 bidadari. Ketika 7 bidadari datang, mereka heran melihat pintu sudah terbuka. Juga ada seorang laki-laki bersama anak matahari. Mereka sangat bersuka cita mendengar cerita dari anak matahari tentang laki-laki itu. Mereka menyalami keluarga itu dan berjanji akan membantu mereka membangun rumah yang baru. Malam itu mereka tinggal bersama di gubuk itu dengan para bidadari. Dalam tidurnya, Bienus bermimpi. Ia berada di sebuah kampung yang sangat indah dan tenang. Tidak ada lagi yang perlu ditakutkan. Begitulah cerita masyarakat Amanoban berjudul Anak Matahari.